Jumat mendatang, tanggal 19 Juni tahun 2020, Gereja Katolik akan merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita sebagai umat beriman diundang untuk masuk dan menikmati rahmat belas kasih Allah melalui hati putranya. Sebagai persiapan rohani, Gereja San Frades mengadakan adorasi secara live streaming. Dan dalam adorasi ini, kita juga diajak untuk berdoa bersama, doa Thesaurus Hati Kudus Yesus. Adorasi dan doa Thesaurus Hati Kudus ini akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Dan hari ini kita memasuki hari ketiga. Adorasi akan dipimpin Pastor Paroki San Frades, Romo Arko SCY. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama memasuki ibadat ini. Kita nyanyikan lagu pembuka nomor 506 dari Madah Bakti. Umat dipersilakan berlutut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami.
Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, yang berada di rumah dan komunitas, di hadapan sakramen Maha Kudus ini, dengan rendah hati mari kita membuka hati kita untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan dan sejenak merenungkannya. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, yang saat ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, yang saat ini sedang berkumpul bersama dengan rekan komunitas. Salah satu inti dari doa Bapa kami yang baru saja kita dengarkan sebagai pengajaran Tuhan dan sebagai doa yang sering kali kita doakan dalam banyak kesempatan adalah memohon datangnya kerajaan Allah. Adveniat regnum tuum. Permohonan akan datangnya kerajaan Allah ini sering kurang disadari, sehingga terlewatkan dalam ingatan dan hasrat hati kita. Juga kalau permohonan itu nyata diberikan oleh Allah kepada kita, atau permohonan itu belum dijawab oleh Allah untuk dikabulkan bagi kita. Permenungan di hari yang terakhir ini akan mengurai sedikit misteri kedatangan kerajaan Allah dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Saudara-saudari, betapa pentingnya menyadari bahwa doa mohon datanglah kerajaanmu merupakan ungkapan kerinduan, ungkapan harapan, dan permohonan kita sebagai orang beriman agar Allah berkenan meraja di bumi seperti Ia meraja di surga. Mengapa manusia merindukan Allah yang meraja? Karena manusia saat ini khususnya sedang menghadapi kesulitan besar dalam hidup. Sebagai contoh yang sangat aktual, pandemi besar COVID-19.
Pandemi ini begitu melumpuhkan semua manusia tanpa kecuali, sehingga rasanya hanya Allah saja yang berkuasa melenyapkannya. Pertanyaannya, kita lagi susah seperti ini, bagaimana kita bisa mengerti Allah meraja? Supaya bisa mengerti datangnya kerajaan Allah dalam pandemi COVID-19, kita harus mengenali keduanya dengan baik. Kita kenali pandemi ini dengan mengetahui dampak negatifnya, tapi juga dampak positifnya. Dan kita juga harus mengenali ciri-ciri kerajaan Allah. Maka mari kita lihat supaya kita tahu bahwa dampak negatif COVID-19 itu sangat banyak, tetapi juga dampak positifnya. Dampak negatif COVID-19 misalnya kehilangan pekerjaan di banyak tempat, kekurangan pangan, macetnya dunia usaha hampir di semua lini, meskipun sekarang sudah mulai ada peningkatan, perubahan. Kehilangan orang-orang terdekat karena meninggal dunia, kemiskinan yang meningkat tajam, kelaparan yang juga melanda banyak keluarga, kerinduan untuk bisa berkumpul kembali dengan teman-teman dan sahabat atau keluarga besar, atau kerinduan untuk menyambut komuni suci, dan lain sebagainya. Situasi seperti itu memaksa kita berpikir, memaksa kita berefleksi dan berusaha mencari jalan keluarnya. Pandemi COVID-19 selain berdampak negatif, juga membuahkan dampak positif dalam sikap dan pola baik hidup manusia. Misalnya, orang sadar akan pentingnya mencintai hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk diri sendiri dan orang lain. Ada kebiasaan baru dalam diri kita, mencuci tangan dan menggunakan masker, dan sebagainya. Atau juga mencintai kebersamaan dalam keluarga dan komunitas. Karena kita tidak boleh banyak berkumpul dengan yang lain, maka kita makin intens berkumpul dengan keluarga. Membangun dan mengembangkan solidaritas antar sesama manusia di semua golongan. Kita pun bagian dari tindakan solidaritas itu. Kita juga memperhatikan menurunnya penyebaran kebencian di masyarakat. Karena orang berfokus untuk bisa menyelamatkan satu sama lain dan juga berfokus menyelamatkan dirinya sendiri. Meningkatnya relasi ke arah keutuhan keluarga dan bangsa yang semakin baik. Mempraktekkan semangat berbagi pangan dengan sesama. Dan itu sudah kita lakukan dan masih kita lakukan. Puji Tuhan. Menggunakan media sosial dan komunikasi untuk membantu membangun peradaban yang baik. Bantuan dengan mudah melalui media-media ini. Menghidupi persaudaraan dan persatuan dan menjaga kehidupan bersama. Meninggalkan sikap dan tindakan egois dalam berbagai lini kehidupan dan menumbuhkan isi doa yang kontekstual sesuai kondisi sekarang dalam hidup beriman. Demikian luar biasanya sikap-sikap positif itu bisa tumbuh dan berkembang semasa pandemi ini. Suatu tanda-tanda zaman yang menunjukkan ciri-ciri kehadiran kerajaan Allah secara baru, yaitu kehidupan dan perhatian akan orang lain. Hal-hal yang penting kita ketahui adalah ciri-ciri kehadiran kerajaan Allah. Selama Triduum Hati Kudus Yesus ini, kita secara tidak langsung sudah merenungkan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Sikap-sikap yang menunjukkan datangnya kerajaan Allah antara lain
yang 2 hari lalu kita renungkan. Yang pertama, sikap dan tindakan mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Allah berbuat baik tidak hanya kepada orang yang percaya kepadanya, tapi orang-orang yang jahat yang tidak peduli dengan sesamanya pun diberikan matahari dan hujan. Itulah kasih Allah. Dan yang kedua, yang kemarin kita renungkan, sikap dan tindakan adoratif melalui doa, sedekah, dan puasa. Sikap-sikap hati dan tindakan yang diangkat dalam permenungan kita selama 2 hari kemarin sebenarnya memberikan ciri kedatangan kerajaan Allah. Seperti apakah kerajaan Allah itu dalam hidup kita sekarang ini? Artinya, cara kedatangan kerajaan Allah ke dunia ini mengejawantah atau mewujud dalam sikap-sikap dan hidup luhur yang kita renungkan tersebut. Artinya juga, ketika manusia mencintai hidup bersih dan sehat dengan kesabaran, dengan kesetiaan yang tulus, sebenarnya ia menghidupi kehadiran kerajaan Allah. Artinya juga, ketika pada masa pandemi ini orang hidup mencintai kebersamaan dalam keluarga dan komunitas, atau stay at home dengan sabar, penuh kasih dan pengampunan, dengan kesetiaan, ketulusan dan tanpa pamrih, dengan iman dan penyembahan yang teguh pada Kristus, roti hidup, melalui kegiatan-kegiatan live streaming, entah melalui ekaristi live streaming, dialog live streaming yang membahas banyak hal-hal rohani, dengan murah hati dan cinta kepada cinta Allah, dan dengan disertai sikap teguh setia untuk bertahan dalam kebaikan meskipun sulit sekalipun, ketika itulah sebenarnya datanglah kerajaan Allah sungguh menjadi pengalaman kita di bumi. Kita mungkin tidak menyadari, tapi dengan bersikap murah hati, bersikap sabar, teguh dalam kebaikan, mencintai orang-orang terdekat, disitulah kita sedang merasakan hadirnya kerajaan Allah. Ketika hidup suci dan luhur dalam solidaritas antar manusia tumbuh berkembang subur semasa pandemi ini, dengan ciri sikap hati yang ditawarkan oleh sabda Allah, yaitu sabar, mencintai, hidup bersih dan sehat, setia, tulus, bersaudara, bersatu, berbagi, dan seterusnya, maka kerajaan Allah dihadirkan oleh Allah dalam hidup kita manusia. Ketika manusia membuka hati untuk mau disatukan, membangun persaudaraan antar manusia, ketika manusia melepaskan batas-batas suku, ras, dan agama untuk menghadapi pandemi, dengan tulus ikhlas, saling menghargai dan mencintai, ketika itulah kehadiran kerajaan Allah menjadi nyata. Dan ketika itu juga doa Bapa kami dijawab oleh Allah sendiri. Saudara-saudari, kita sekarang tidak boleh berhenti dan hanya diam. Tapi dalam situasi sekarang ini, kita harus ambil bagian, mewujudkan kedatangan kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Bahkan kalau kita harus melaksanakan karantina atau isolasi diri, atau ketika kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, yakinlah kita sedang ambil bagian juga menghargai kehidupan yang Allah berikan. Saudara-saudari yang terkasih, mengharapkan datangnya kerajaan Allah
menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang beriman. Maka marilah kita juga menantikan kerajaan Allah itu dengan berdoa tesaurus hati kudus Yesus, agar kita terus diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi pandemi bersama-sama dengan cara yang diajarkan kepada kita. Mari kita ambil rosario kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama, doa tesaurus hati kudus Yesus. Marilah berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salibmu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, dengan ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiranmu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Peristiwa pertama, Ecce Venio. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita dan keselamatan Allah bagi umat manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka,
kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa kedua, Ecce Ancilla. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menerima perutusannya untuk mengandung Sang Putra Allah. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus,
karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa ketiga, Sin Unum. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa keempat, Consumatum Est. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa kelima, Adveniat Regnum Tuum. Datanglah kerajaan-Mu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus,
karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah bersama kita berdoa, mohon hati yang baru. Ya Tuhan Yesus, Sang Adorator sejati, kami mengarahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadian kami. Ubahlah kami menjadi seperti Engkau. Jadikanlah tangan kami tangan-Mu, kaki kami kaki-Mu, dan hati kami hati-Mu. Izinkanlah kami melihat dengan penglihatan-Mu, mendengar dengan telinga-Mu, berkata-kata dengan bibir-Mu, mengasihi dengan hati-Mu, memahami dengan pikiran-Mu, melayani dengan kehendak-Mu, dan mengabdikan seluruh hidup kami bagi-Mu. Ya hati kudus Yesus, berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami agar mengasihi-Mu dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau, dan untuk Engkau. Jadikanlah kami serupa dengan Dikau, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, dukunglah hati kami. Kesabaran hati kudus Yesus, janganlah lelah dengan hati kami. Kerajaan hati kudus Yesus, rajailah hati kami. Kebijaksanaan hati kudus Yesus, ajarilah hati kami. Kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami. Karya hati kudus Yesus, pakailah hati kami. Amin. Amin. Lagu penutup nomor 509 dari Madah Bakti.